Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita mendapatkan ilmu dan hikmah dalam setiap langkah. Oke, untuk pertemuan di matematika, bab pertama untuk kelas 11 itu adalah mengenai induksi matematika. Dimana sebelum kita membahas induksi matematika, alangkah baiknya kita berkenalan dulu sama ilmuwan yang mencetuskan materi tentang induksi matematika ini sendiri. Siapa ilmuwan tersebut? Beliau adalah Beliau adalah Abu Bakar bin Muhammad bin Al-Husain Al-Karachi atau yang lebih dikenal dengan Al-Karki. Beliau merupakan seorang ilmuwan muslim dari Persia yang hidup di awal abad ke-10 Masehi. Mana Al-Karachi ini beliau melakukan investigasi tentang koefisien binomial pada segitiga Pascal. Ia menggunakan induksi matematika untuk membuktikan teorema binomial atau suku dua pada segitiga Pascal. Induksi matematika. Langsung ke materi induksi matematika. Ya, apa itu induksi matematika? Induksi matematika adalah cara standar dalam membuktikan bahwa sebuah pernyataan tertentu berlaku untuk setiap bilangan asli. Di mana untuk mempelajari induksi matematika ada beberapa materi syarat, materi pengantar untuk menyampai ke induksi matematika. Di antaranya yaitu adalah notasi sigma dan sifat-sifat notasi sigma. Maka untuk pertemuan sekarang kita hanya akan membahas dua itu, notasi sigma beserta sifat-sifat notasi sigma itu sendiri. Oke. Notasi sigma. Apa itu notasi sigma? Salah satu cara untuk menulis jumlah, jadi kata kuncinya sigma itu adalah jumlah dari suatu barisan bilangan dengan menggunakan simbol seperti itu. Lihat simbolnya, jadi simbol seperti itu dibacanya sigma. Simbol itu merupakan salah satu huruf kapital dari Yunani yang berarti jumlah. Jadi kata kunci dari sigma itu adalah penjumlahan jumlah. Oke. Misal, saya punya 1 ditambah 4 ditambah 9 ditambah 16 ditambah 25 ditambah 36. Ya. Jumlah bilangan tersebut dapat kita tulis sebagai coba, ini kan barisannya 1, 4, 9, 16, 25, 36. Kita bikin sebuah barisan yang berpola yang sama. Berarti kalau kita bikin 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat, iya betul, 2 kuadrat itu adalah 4, 3 kuadrat itu adalah 9, 4 kuadrat itu adalah 16, 5 kuadrat itu adalah 25, dan 6 kuadrat adalah 36. Jadi barisan yang tadi dapat dituliskan menjadi 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat sampai dengan 6 kuadrat. Ya. Jadi, tiap suku yang tadi, 1 kuadrat, 2 kuadrat, itu dapat dinyatakan, dapat dimisalkan sebagai K kuadrat. Jadi, kalau misalkan kita K kuadrat, jadi untuk setiap suku kita misalkan K kuadrat, berarti untuk K-nya kita berturut-turut mensubstitusikan atau menggantikan K-nya itu dari 1 sampai 6, ya. Berarti suku yang pertama berarti 1 kuadrat, K-nya diganti dengan 1. Yang kedua, K kuadrat, berarti sukunya yang kedua kita ganti dengan 2, berarti 2 kuadrat. Sampai seterusnya menjadi suku ke-6, yaitu 6 kuadrat. Dengan menggunakan tanda sigma, maka dapat dinyatakan dengan singkat sebagai berikut. Tadi kan panjang seperti itu. Kalau misalkan kita sederhanakan dengan menggunakan notasi sigma, maka dia hasilnya menjadi sigma K kuadrat untuk K sama dengan 1 sampai K sama dengan 6. Seperti ini. Ya. Ya. Tadi kita sudah mempunyai sigma K kuadrat untuk K sama dengan 1 sampai K sama dengan 6. Ini tuh bisa dibacanya jadi seperti ini. Jadi kalau ada
ada simbol seperti ini, Anda bisa baca jumlah, atau tadi mungkin saya biasa nyebutnya sigma boleh, kalau jumlah boleh. Jadi jumlah atau sigma K kuadrat dibacanya itunya dulu, K kuadrat untuk K sama dengan 1 sampai dengan K sama dengan 6. Di situ kita punya 1 dan 6. Jadi K sama dengan 1 sampai dengan K sama dengan 6. Ada 1, ada 6. 1 dan 6 tersebut merupakan batas bawah dan batas atas penjumlahannya. Jadi 1 itu adalah batas bawah dan 6 itu adalah batas atas. Artinya apa? Artinya seperti ini. Jadi kalau misalkan 1 dan 6, berarti nanti penjumlahannya K-nya disubstitusikan mulai dari 1 sampai dengan 6. Jadi nanti kita punya himpunannya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Atau biasa disebut dengan daerah penjumlahan. Jadi seperti itu ya. Anda nanti batas bawahnya kalau misalkan 1, batas atasnya 5, berarti himpunannya 1, 2, 3, 4, 5. Jadi substitusikan K-nya dari 1 sampai 5. Seperti itu untuk notasi sigma. Dengan demikian, ketika misalkan tadi kita balik lagi, sigma K kuadrat untuk K sama dengan 1 sampai dengan K sama dengan 6, itu sama dengan K kuadratnya kita ganti dengan 1 sampai 6. Ingat sigma itu jumlah, jadi ada bakalan jadi memiliki 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan semuanya harus dijumlah. Namun tetap ikuti pola di soal. Kalau K kuadrat berarti dikuadratkan. Berarti 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat ditambah 5 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Anda tinggal menghitungnya. 1 kuadrat itu 1, 2 kuadrat itu 4, 3 kuadrat itu 6, 4 kuadrat itu 16, 5 kuadrat itu 25, dan 6 kuadrat itu 36. Jadi ketika dijumlah, dia hasilnya adalah 91. Jadi secara umum, bentuk dari notasi sigma itu adalah seperti ini. Suku ke-1 ditambah suku ke-2 ditambah suku ke-3 ditambah suku ke n kurang 1 dan ditambah suku ke n. Itu ketika diubah menjadi notasi sigma. Jadi sigma A suku ke I, AI. Untuk I-nya mulai dari 1 sampai dengan I-nya sama dengan N. Gitu. Ini adalah bentuk umumnya untuk notasi sigma. Selanjutnya, kita ke contoh soal. Soal yang pertama. Saya punya sigma UK untuk K sama dengan 1 sampai K sama dengan 5. Di sini berarti K-nya yang diganti dari 1 sampai 5. Ingat penjumlahan. Berarti U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah U4 dan ditambah U5. Di sini K-nya diganti 1 sampai 5. Dijumlah semuanya karena ini adalah sigma. Selanjutnya, sigma K pangkat 3 untuk K sama dengan 1 sampai dengan K sama dengan 4. Berarti di sini batas bawahnya adalah 1 dan batas atasnya adalah 4. 1 berarti sampai dengan 4. 1, 2, 3, 4. K-nya diganti dengan 1, 2, 3, dan 4. Oke, jadi 1 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 3 ditambah 3 pangkat 3 ditambah 4 pangkat 3. Jadi 1 ditambah 8 ditambah 27 ditambah 64, dia hasilnya adalah 100. Oke. Contoh yang terakhir. Saya punya sigma 2n kurang 1. Di sini n ya, kalau biasa misalkan Anda K boleh, jadi nanti boleh n, boleh I, boleh K, boleh J, terserah. Tergantung. Jadi kalau di sini 2n kurang 1, berarti n untuk n sama dengan 3 sampai n sama dengan 6. Berarti di sini yang harus digantinya adalah n. Lihat batas bawahnya, n-nya mulainya dari berapa? Dari 3. Terus sampai berapa? Sampai 6. Berarti himpunannya adalah 3, 4, 5, dan
6. Oke, kita ganti N-nya menjadi 3. Ikuti aturan, ikuti soal aja. Kalau misalkan 2N, berarti 2 kali 3 kurang 1. Itu yang pertama. Ingat, sigma ditambah, berarti ditambah 2 kali 4 kurang 1. Ya. Selanjutnya, 2 kali 5 kurang 1 ditambah 2 kali 6 kurang 1. Ingat konsep kabataku ketika kalian mengoperasikan seperti ini, kabataku itu kali bagi tambah kurang, berarti mana yang harus didahulukan? Kita harus mendahulukan adalah perkalian. Berarti kalikan dulu, 2 kali 3, 6 kurang 1, 2 kali 4, 8 kurang 1, 2 kali 5, 10 kurang 1, 2 kali 6, 12 kurang 1. Kalau sudah seperti itu, berarti dahulukan yang di dalam kurung. Jadi hasilnya adalah 5 tambah 7 tambah 9 tambah 11. Dan hasilnya adalah 32. Ya, untuk sekarang saya sajikan hanya 3 contoh soal. Nanti kita akan mendalami di pertemuan selanjutnya. Kita akan mengerjakan soal-soal yang lebih bervariatif lagi untuk pertemuan selanjutnya. Selanjutnya, setelah tadi kita mengetahui apa itu notasi sigma, sekarang kita masuk ke sifat-sifat notasi sigma. Sifat-sifat notasi sigma yang pertama yaitu adalah sigma UI untuk I sama dengan 1 sampai dengan I sama dengan N. Berarti nanti Anda substitusikan I-nya mulai dari 1 sampai dengan N. U1 tambah U2 tambah U3 sampai dengan UN. Ya. Selanjutnya, sifat yang kedua, UI untuk I sama dengan 1 sampai dengan UI sama dengan N itu akan sama hasilnya dengan sigma UJ untuk J sama dengan 1 sampai dengan J sama dengan N. Jadi sekilas ini kayak yang beda namun sama. Ketika I-nya, misalkan tadi UI, sekarang UJ, lihat batas bawahnya dia dibatasi oleh I, yang satunya lagi dibatasi oleh J. Ketika nanti diurai, itu hasilnya bakalan tetap sama. Jadi mau itu I tadi sudah saya singgung, mau itu I, mau itu J, mau itu K, itu tergantung soal. Tuh. Sifat yang ketiga, sigma C untuk I sama dengan 1 sampai dengan I sama dengan N, ketika sigma C itu artinya dia konstanta, berarti dia nanti tidak memiliki I, J, K, L atau gimana-gimana, hanya konstanta saja seorang diri misalkan, tapi dia ada pada lingkungan atau pada aturan sigma. Berarti nanti itu gampang sekali, Anda tinggal hasilnya adalah CN. N-nya nyampe mana, batas bawahnya misalkan, tapi ingat batas bawahnya dia mulainya dari 1. Berarti lihat saja nanti batas atasnya nanti berapa. Kalau ya 3 berarti nanti konstanta kali 3. Konstanta itu angka ya, tadi angka misalkan 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Jadi nanti hasilnya tinggal kalikan konstantanya dikali batas atasnya berapa ya. Sifat yang keempat, sigma konstanta tadi C UI untuk I sama dengan 1 sampai dengan I sama dengan N, itu hasilnya adalah Anda bisa mengeluarkan si C tadi, si konstanta yang tadi, si angka itu keluar dari lingkungan, dari aturan sigma. Jadi tinggal keluar, namun nanti hasilnya dikalikan dengan sigma UI saja. Jadi yang dioperasikan sigmanya hanya UI-nya saja. Konstantanya boleh dikeluarkan. Jadi nanti C kali sigma UI untuk I sama dengan 1 sampai dengan I sama dengan N. Sifat yang kelima, sigma I sama dengan 1 untuk UI ditambah atau dikurang PI. Maaf, di sini ada kesalahan, bukan tidak ada kuadrat. Jadi hanya UI ditambah atau dikurang PI untuk I sama dengan 1 sampai I sama dengan N, itu adalah bisa dikurangi
nantinya bisa misalkan dipisah. Kalau sigma UI untuk I sama dengan 1 sampai I sama dengan N, atau nanti plus minus bisa ditambah bisa dikurang sigma PI untuk I sama dengan 1 dan sampai dengan I sama dengan N, ya. Jadi bisa dipisah seperti itu. Operasikan satu. Sifat selanjutnya, sigma UI ditambah PI kuadrat untuk I sama dengan 1 sampai I sama dengan N. Kalau kita menemukan UI ditambah PI kuadrat seperti ini, kita ingat dengan konsep yang dahulu kala, yaitu X tambah Y kuadrat, berarti nanti kan jadi X kuadrat ditambah 2XY ditambah Y kuadrat, gitu kan? Sama aja, ini juga nanti sigma UI kuadrat untuk I sama dengan 1 sampai I sama dengan N ditambah 2 kali sigma UI PI untuk I sama dengan 1 sampai dengan I sama dengan N ditambah sigma Pi kuadrat plus I kuadrat untuk I sama dengan 1 sampai dengan I sama dengan N. Ya. Itu sifat yang ke-6. Sifat yang ke-7, sigma UI untuk I sama dengan 1 sampai dengan I sama dengan N ketika dijumlah dengan sigma UI I sama dengan N tambah 1 sampai dengan I sama dengan M itu sama dengan sigma UI untuk I sama dengan 1 sampai dengan I sama dengan M. Sifat yang ke-8, sigma UI untuk I sama dengan 1 sampai dengan I sama dengan N sama dengan sigma UI ditambah 1 untuk I sama dengan 0 sampai dengan I sama dengan N kurang 1 sama dengan sigma UI kurang 1 di mana untuk I sama dengan 2 sampai dengan N tambah 2. Ya. Sifat yang ke-9, sigma UI untuk I sama dengan M sampai dengan I sama dengan N itu sama aja hasilnya dengan UN, ya. Dimana M itu adalah 1, 2, 3 atau sampai dengan N, ya. dan seterusnya. Jadi M itu angka dari 1 sampai seterusnya sampai tak terhingga, dan N merupakan elemen himpunan dari bilangan asli. Itulah tadi sifat-sifat dari notasi sigma yang terdiri dari 9 sifat. Oke, materi untuk pertemuan kali ini saya cukupkan. Pertemuan yang akan datang nanti kita akan bahas soal-soal yang lebih mendalam lagi untuk mencapai untuk bisa nantinya ke induksi matematika. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.